Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang menyaksikan video ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya harap kalian semua tetap stay healthy, stay at home, dan tetap semangat belajar di rumah walaupun di keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menanyakan satu pertanyaan untuk kalian. Seberapa pentingnya minyak dan gas bumi? Ada yang tahu? Arti dan kepentingan minyak dan gas bumi pada sendi-sendi kehidupan umat manusia pada abad ini tidak dapat dipungkiri lagi. Di samping sebagai sumber energi utama, juga produk-produk sekunder minyak bumi seperti bahan-bahan petrokimia, peralatan kantor, perabot rumah tangga, dan karet sintetis dan lain-lain tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia modern. Industri migas di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memberi pemasukan besar dan merupakan pilar dalam perekonomian negara. Industri migas di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah atau APBN saja, tapi juga menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung migas seperti industri baja, industri pipa, industri perkapalan, produsen rich, oil platform, dan sebagainya. Ratusan ribu bahkan jutaan tenaga kerja bergantung pada sektor migas ini. Minyak dan gas bumi termasuk bahan habis pakai. Sekali diambil dan dipergunakan, habislah bahan itu. Pemakaian berikutnya memerlukan bahan baru yang sama. Dengan demikian, harus selalu dicari untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Salah satu langkah-langkah itu adalah dengan usaha meningkatkan kegiatan penyelidikan dan pencarian minyak dan gas bumi atau yang biasa disebut dengan eksplorasi. Nah, di sini adalah pokok bahasannya, yaitu tentang eksplorasi migas. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Krismawan Agisanda Permana, mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Jember. Dari uraian yang saya baca tadi, jelas bahwa eksplorasi memang merupakan kegiatan penting dalam industri energi pada umumnya dan khususnya industri minyak dan gas bumi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011, yang dimaksud eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Proses eksplorasi mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan dan perilaku suatu endapan bahan galian, yaitu proses untuk mengetahui bagaimana suatu endapan terbentuk, bagaimana penyebaran dan bentuk endapan tersebut di dalam, berapa banyak bahan galian tersebut diambil, serta bagaimana tingkat keekonomian endapan tersebut. Pernah nggak sih kalian membayangkan penemuan migas pertama kali itu seperti apa dan bagaimana penemuannya? Ternyata untuk pertama kalinya orang yang menemukan minyak bumi dalam bentuk rembesan di permukaan bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam yang hidup di daerah Mesopotamia di Iran, di Timur Tengah atau Parsi kuno. Pada saat itu, minyak bumi yang berupa aspal digunakan untuk melapisi perahunya agar tidak kemasukan air. Seiring perkembangan peradaban, minyak bumi kemudian dipakai untuk perang. Abad pertama Masehi, bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknologi destilasi sederhana minyak bumi. Destilasi ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar. Minyak ini dipakai untuk tujuan militer. Pada zaman berikutnya, yaitu zaman Harun al-Rashid, telah dikenal dengan istilah minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar yang dinamakan nafta. Hal ini terjadi jauh sebelum perkembangan minyak bumi modern timbul. Pada zaman Cina kuno, bahkan telah dikenal industri pengusahaan minyak bumi dan menurut catatan sejarah, orang Cina bahkan telah mencoba membor minyak bumi sejak zaman sebelum Masehi. Seperti yang saya bahas tadi, bahwa eksplorasi adalah kegiatan penting dalam industri migas. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan cadangan-cadangan baru, baik pada daerah baru maupun daerah lama yang sebelumnya pernah dilakukan eksplorasi. Kenyataan membuktikan bahwa suatu daerah yang pernah dieksplorasi oleh perusahaan asing yang besar sampai pada kegiatan beberapa pemboran dan dinyatakan tidak menghasilkan minyak atau gas. Ketika daerah tersebut diambil kembali oleh perusahaan lain, ternyata pada daerah yang sama tersebut ditemukan minyak atau gas dan dapat diproduksi. Eksplorasi masa kini dan mendatang akan menggunakan hasil penelitian dan konsepsi baru, metode yang lebih canggih, dan kegiatan eksplorasi yang terus-menerus dengan menggunakan metode yang lebih maju
diharapkan akan menemukan cadangan tambahan pada daerah yang dulu diperkirakan tidak terdapat lagi minyak dan gas bumi. Pada kegiatan eksplorasi, pekerjaannya kebanyakan dilakukan oleh ahli geologi, termasuk juga mereka yang berspesialisasi dalam geofisika, pemboran, geokimia, geodesi, dan lain-lain. Di dalam eksplorasi migas, tahapan pekerjaan yang dilakukan tidak berbeda dengan bahan galian lainnya. Tahapan proses eksplorasi migas meliputi 1. Studi geologi. Pada studi geologi, dilakukan pemetaan geologi pada permukaan secara detail, yang dapat dilakukan jika memang terdapat singkapan. Hal ini bertujuan untuk memetakan persebaran batuan dan formasi batuan, umur batuan, kandungan mineral, fosil, geokimia, stratigrafi, dan sedimentologi, serta struktur geologi, dan menggambarkan kondisi permukaan dan lebih efektif dalam eksplorasi selanjutnya, yang mendukung kelengkapan dan akurasi data GNG atau Geology and Geophysics. Selanjutnya ada geofisika. Kegiatan lain dari tahapan eksplorasi awal yaitu studi geofisika. Merupakan eksplorasi yang dilakukan sebelum pengeboran, kajiannya meliputi daerah yang luas. Studi ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan yang dilanjutkan dengan kegiatan survei. Survei yang paling sering digunakan saat eksplorasi adalah survei seismik, karena survei ini bisa menafsirkan atau menggambarkan keadaan bawah tanah secara 2 dimensi bahkan 3 dimensi. Dalam prosesnya, permukaan tanah akan ditanami dinamit atau bisa juga menggunakan drilling rig jika dirasa perlu untuk membuat lubang ke dalam tanah sehingga dinamit dapat ditanam lebih dalam. Apabila dinamit telah siap, diletakkan pada posisi yang tepat pada kedalaman yang telah ditentukan, maka selanjutnya dinamit tersebut diledakkan. Ledakan tersebut akan menimbulkan getaran ke dalam lapisan tanah. Getaran tersebut akan memantulkan gelombang ke atas permukaan tanah dan kemudian direkam oleh truk perekam. Yang terakhir adalah pengeboran eksplorasi. Jika ditemukan lapisan yang berpotensi mengandung cadangan migas setelah kegiatan survei, lalu dilakukan dengan kegiatan pengeboran eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini membutuhkan banyak tenaga, modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ini. Maka dari itu, pekerjaan sebagai petroleum engineer itu sangat dibutuhkan. Pada tahun 2019, insinyur peminyakan berada pada puncak daftar pay scale dengan bayaran karir awal sebesar 94.500 US dollar dan kisaran gaji pertengahan karir sebesar 176.900 US dollar. Kisaran gaji rata-rata keseluruhan untuk insinyur perminyakan adalah 110.000 US dollar pada 2019. Bisa kalian bayangkan kan pendapatannya sebagai insinyur perminyakan itu sebagaimana banyaknya. Jadi, kalian tertarik atau tidak untuk masuk ke dunia perminyakan? Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menjadikan pertimbangan bagi kalian untuk masuk ke dunia perminyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.